Selamat datang di Programming Web 1. Untuk kali ini kita akan melanjutkan PHP dasarnya yang kemarin kita sempat membahas yang namanya operator, dan kita sudah membuat atau sudah mengenal 4 operator. Yang pertama operator aritmatika, kedua operator logika, ketiga operator perbandingan, dan yang terakhir adalah operator string. Untuk pembahasan pada video kali ini, kita akan masuk ke bagian pengenalan pada form, ya, atau membuat sebuah web yang berbentuk formulir. Ya. Langsung saja kita kenalkan yang namanya untuk form. Untuk pengenalan form, kita cukup menambahkan satu folder lagi ya di dalam sini agar tidak tercampur sama yang kemarin-kemarin kita buat. Langsung saja masuk ke bagian foldernya. Nah, di sini di localdisk C, folder sum, htdocs, dan di dalam folder modul web 1. Di dalam sini kita akan menambahkan sebuah folder yang namanya adalah pengenalan form. Nah, seperti ini. Lalu balik lagi ke browsernya, kalian refresh. Di sini ada namanya pengenalan form ya. Selanjutnya langsung saja kita ke text editor kalian masing-masing untuk memulainya. Untuk sebelum kita memulai ke text editor kita, mungkin kalian bisa membaca atau mengetahui artikel yang namanya form ya. Bisa kalian masuk ke Wetry School. Lalu bagian HTML, Learn HTML. Di bawah biasanya di sini ada namanya HTML form. Nanti ini kita akan mempelajari yang namanya HTML forms atau tampilan formulir. Di sini ada contoh yang namanya teks, tipenya teks yang inputannya yaitu berupa nama depan dan nama belakang beserta tombol submit. Ini adalah tag form yang nanti akan kita gunakan. Ya. Di dalam tag form itu dia memiliki beberapa tipe inputan berupa tipe teks, radio, checkbox, submit, dan button. Contohnya seperti ini. Untuk membuat sebuah teks first name dan last name, ini adalah codingannya. Form, terus ini adalah label untuk namanya, labelnya, judulnya ya. Nah, ini adalah teksnya yang diawali dengan inputan tapi bertipe dengan tipenya teks, yang ID-nya vname dan name-nya adalah vname pun juga. Di sini pun kalau kalian bisa lihat di sini ada HTML input type di sebelah kiri. Kita cek saja. Ini adalah macam-macam HTML input tipenya untuk kita gunakan nanti pada sebuah form. Sangat banyak. Contohnya ada di sini. Masih yang tadi, dan ini kalau kita menggunakan inputan yang bertipenya password ada juga. Kalau kita tes di sini contoh username-nya Ajis, passwordnya dia akan berbentuk sebuah titik besar ya, yang identik dengan sebuah password misalnya. Ya, ini adalah ada submit, tipenya submit, terus ada tipe reset. Nanti kita bisa coba-coba nih tipe-tipenya. Ada yang contoh tipe radio button nih seperti ini, pemilihan gender biasanya. Itu menggunakan radio button karena kita memilih pasti tidak akan lebih dari satu.
itu menggunakan radio button. Sedangkan untuk memilih lebih dari satu, kita bisa menggunakan yang namanya tipe checkbox. Checkbox seperti ini. Kita bisa checklist lebih dari satu pilihan. Biasanya ada di bagian menu makanan ya. Biasanya kalau kita ke tempat atau ke restoran pasti kita dikasih form yang namanya itu formulir untuk pemesanan makanan. Pasti ada namanya checkbox seperti ini dan masih banyak lainnya untuk nanti bisa kita coba. Selanjutnya kita langsung bikin saja ya contoh inputan sederhana. Kembali ke text editor kalian, kita buat dulu nama file Ctrl+N, lalu save as. Nah, ini adalah folder yang baru kita buat ya di dalam folder modul web 1. Pengenalan form yang tadi baru kita buat, lalu kita buka, kita akan menaruh filenya di dalam folder pengenalan form. Kita beri nama yaitu contoh form.php, lalu save seperti ini. Langsung saja kita mulai untuk pembuatan HTML-nya. Seperti biasa kalian cukup menggunakan tanda seru seperti ini, lalu kalian tab, maka kita akan langsung membuat form di dalam bodinya. Yang pertama kita menggunakan yang namanya tag form. Ini, lalu cukup kalian enter seperti ini. Lalu tinggal kalian masukin teks yang namanya, masukkan nama berarti yang tipe inputannya yaitu pasti teks ya. Input tab lagi seperti ini, yang tipenya yaitu teks. Lalu kalian save, lalu kalian coba pergi ke halaman browsernya untuk melihat tampilannya. Kalian masuk ke pengenalan form, lalu ada namanya file contoh form.php, kalian klik, nah maka akan tampilannya seperti ini. Ada sebuah inputan di sini ya, yang bisa kalian input. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah tombol nih di sini ya untuk submitnya. Kembali lagi ke text editor kalian. Jangan lupa untuk kita beri nama setiap inputan ya. Name, namanya ini adalah apa nih inputannya, sesuaikan dengan judulnya ya, labelnya. Di sini masukkan nama, berarti name-nya ini inputan untuk si nama. Kalian bisa menambahkan sebuah size, yaitu size untuk jumlah inputan kita bataskan size-nya contoh 25 karakter. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tombol, tetap pakai input, tapi tipenya kita ganti bukan teks melainkan submit, yang value-nya atau isinya tulisannya yaitu proses. Kalian save, kembali lagi ke browsernya, kalian refresh. Value nih untuk memberikan sebuah nama pada memberikan label pada tombol ya, itu adalah value-nya, isinya. Lalu tadi kita memberikan sebuah batasan inputan pada teksnya yaitu 25 karakter. Nah, sedangkan yang tadi size 25 yaitu menentukan lebar dari inputan teks tersebut gitu ya. Jadi panjangnya kira-kira kalau 25 karakter ya panjangnya segini gitu ya. Nggak bisa lebih, tapi kalau kalian pengen panjangnya lebih dari 100 karakter ya berarti nanti akan panjang sekali gitu. Kalau ini kan kalian cukup 1 detik.
Di sini nih paling cuma muat 25 karakter saja yang akan terlihat di teksnya. Karena kita tadi sudah menentukan size pada inputan yaitu 25. Jadi yang akan terlihat di sini hanya 25 karakter gitu. Walaupun kalian lebihkan, dia akan geser ke samping dan tetap menampilkannya ya 25 karakter seperti ini gitu. Selanjutnya ini tampilannya sudah kita buat pengenalan form. Selanjutnya kita akan menggunakan tombolnya ya. Jadi ketika kita input nama dan klik proses, maka akan menampilkan atau memproses inputannya ke halaman lain gitu ya. Itu bisa. Sedikit saya jelaskan. Nanti kita akan membuat tombol proses ini itu aktif ya atau hidup. Kalau kita coba di sini kan kalau kita klik atau mengetik nama lalu proses, maka ada di atas nih ya nama Ajis. Dilemparnya pasti ke URL. Kalau kita menggunakan submit, nanti kita ada dua tipe untuk pelemparan data. Ada dua tipe pelemparan data. Yang pertama yaitu yang dinamakan HTTP server ya. Dari yang file contoh form.php, kita akan mempelajari atribut action dan metode ya. Action menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk memproses inputan, sementara metode digunakan untuk mengatur cara memparsing kontennya. Nah, web ini menerima inputan dari user atau pengunjung menggunakan metode get dan post. Nah, tadi kita tuh menginput data tuh ya. Terus pas kita submit, kita ini pasti web ini menerima inputan dari user, terus menggunakan metode apa nih untuk melemparnya, untuk mengirimnya. Mengirim data inputannya menggunakan metode get atau metode post. Nah, nanti ada perbedaannya tuh antara metode get dan si metode post tersebut. Nah, metode get dan post inilah yang merupakan bagian dari namanya HTTP server, di mana kita bisa mengirimkan dan menerima data antar halaman web. Jadi halaman A itu inputan dan halaman B-nya yaitu menampilkan inputan yang ada di halaman si A. Contohnya, dilanjutkan sama yang tadi masuk ke codingannya, form ini memiliki sebuah action nih. Action itu maksudnya dia mau pas tombol ini submit, tombol submit ini diklik, maka actionnya akan mau kemana gitu, ke halaman mana, mau dilempar ke halaman mana, dan memiliki sebuah metode yang tadi saya jelaskan. Di sini ada sebuah action dan sebuah metode. Action ini adalah untuk mengarahkan atau melempar sebuah data, memparsing data, inputan yang kita input ke halaman mana. Contoh ke halaman metode get process.php. Nanti akan kita buat file ini. Contoh kita akan lempar ke sini dengan metode apa nih? Ya, metode get dulu ya. Karena kita akan mencontohkan atau melempar inputan yang kita inputkan ini ke menggunakan metode si get. Selanjutnya kita akan membuat filenya ya, metode get proses ini. Kalian Ctrl+N, save as, simpannya di dalam pengenalan form folder ini, lalu save. Kalian lihat di atasnya sini di lokasi C, terus folder sum, folder htdocs, folder modul underscore web 1, dan di dalam folder pengenalan form terdapat file metode get process.php. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin HTML terlebih dahulu. Lalu kita akan mengambil data inputan yang ada pada file contoh form ini ya. Ini di save, jangan lupa. Kita akan menggunakan yang namanya tag PHP di sini.
menggunakan yang namanya echo, dan di dalam echo kita menggunakan yang namanya variabel get. Variable get. Nah, variable get ini punyanya si PHP. Banyak nanti ada variable get, variable post. Nanti kita akan menggunakan cukup dua, yaitu variable get dan variable post, sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Contoh get, dalam get ini berarti yang akan ditangkap yaitu getnya si nama. Contoh gini, ini form ya. Di dalam form terdapat sebuah inputan nih. Yang inputan teksnya ini kita beri nama yang namanya adalah nama. Name-nya adalah nama. Jadi inputan ini namanya itu nama yang akan diproses atau akan dilempar ke halaman metode get process.php dengan metode get. Berarti dia akan lempar ke file ini ya, metode get process. Nah, lalu dari metode ini, dari file ini dia akan menangkap metode get yang isinya yaitu inputan nama. Nama ini harus sesuai dengan name-nya, name inputannya. Contoh kita save, lalu kembali ke browser, coba kalian isikan namanya Ajis gitu, proses, maka dia akan melempar ke halaman metode get process, terus ditangkap oleh dia nih di file ini. Data nama yang diinputkan adalah Ajis. Ini adalah metode get. Ciri-ciri metode get yaitu untuk sebuah pelemparan data atau memparsing data dari file A ke B itu melewati sebuah URL. Ini ada nama Ajis di sini. Kalian rubah di sini pun kita bisa rubah datanya gitu. Contoh S-nya ada 2 gitu. Terus enter. Maka S-nya ada 2. Kita bisa merubah datanya lewat URL-nya. Oke, itu adalah metode get. Selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya si metode post nih. Kalian bikin ke text editor kalian lagi, lalu bikin baru lagi, Ctrl+N, terus di save terlebih dahulu. Di sini kita beri nama yang namanya adalah metode post.php. Tadi metode get, sekarang adalah metode post. Lalu save. Kita ambil aja contohnya dari yang get, taruh di sini. Di sini kita rubah metodenya yaitu post, dan nama filenya yang kedua adalah metode post. Berarti yang kurang satu file lagi ya. Kita membuat file metode post process.php-nya terlebih dahulu untuk menangkap inputan punyanya si post ini. Ctrl+N, terus lalu save kembali, save as, beri nama filenya adalah metode post process.php, lalu kalian cukup save seperti ini, lalu kalian copy paste lagi aja dari yang get, taruh ke post seperti ini. Kalian ganti yang variabel get ini menjadi variabel post, lalu save metode post dan file metode post process. Lalu kita balik ke browser, kita akan lihat perbedaannya apa get antara post. Di refresh, jangan lupa ini klik namanya metode postnya, ini adalah post, lalu beri nama lagi yaitu Muhammad Abdul Aziz, klik proses, maka akan ditangkap oleh file metode post proses. Perbedaannya itu post itu tidak ada inputan di URL, ya, dia dibungkus rapih gitu. Dari sinilah untuk sisi keamanan kita seorang programmer menentukan sebuah keamanan nih. Kita ingin menggunakan sebuah post atau menggunakan get, setiap form atau inputan itu pasti kita menggunakan yang namanya post. Kenapa menggunakan post? Karena dari segi keamanan lebih aman. Contohnya tadi ya, kalau get kita rubah di URL-nya di sini, maka pada halaman webnya ikut berubah gitu. Kita bisa mengotak-ngatik ya dari segi keamanannya. Kalau post kita nggak bisa nih merubah data nih. Data Muhammad Abdul Aziz ini nih kita mau rubah nggak bisa. Kalau post ya kan. Tapi kalau get, contoh tadi get, ini get ya. Muhammad Abdul Aziz saya proses nih. Nah, dia ada di sebelah kanan nih, datanya nih terlihat gitu ya, tidak terbungkus, ibarat
ya, kita rubah di sini pun bisa. Contoh sini di enter, maka datanya pun berubah, kelihatan. Jadi bedanya pengiriman, ibarat kita mengirim data ingin menggunakan metode apa? Metode get itu bisa, tapi barangnya tidak dibungkus gitu. Maksudnya terlihat oleh orang lain kalau menggunakan get. Sedangkan kita kalau menggunakan post, itu barang yang dikirim itu sudah dibungkus dengan rapi dan tidak terlihat oleh orang lain. Jadi hanya si user aja yang mengetahui datanya tersebut. Orang lain tidak mengetahuinya. Itu adalah metode post. Jadi sekali lagi untuk ciri dari post dan get, yaitu kalau get datanya tampil di URL-nya, sedangkan post tidak tampil pada URL. Jadi untuk pengiriman data skala besar itu lebih aman dan lebih cocok menggunakan metode post. Jangan menggunakan metode get ya. Karena dari segi keamanan ya, kalau kita menggunakan get ya tidak aman, bisa dilihat atau bisa dirubah oleh orang lain. Jadi berarti kita harus menggunakan yang namanya metode post, oke, untuk melempar sebuah datanya. Mungkin cukup untuk pengenalan pada form pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung tentang penjelasan mengenai form, bisa ditanyakan melalui komentar pada video kali ini. Saya akhiri untuk pertemuan web programming 1 pada hari ini. Sekian dan terima kasih.